Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV One, selamat siang juga Rehana Mezia. Selamat siang, Mbak Dendi. Senang sekali ya siang hari ini kita bisa kembali menjumpai pemirsa tentunya dalam program Apa Kabar Indonesia Siang. Akan ada sejumlah informasi, kabar-kabar yang menarik pemirsa. Salah satunya adalah mengenai pemeriksaan Lisa Mariana, yakni di Barreskrim Mabes Polri. Betul, kita akan hadirkan informasinya ya, seperti apa update-nya. Tapi sebelum itu nih, ini dan juga pemirsa, kita langsung saja ke informasi pertama pemirsa. Sebuah kapal tak dikenal terbakar Kamis dini hari di perairan Selat Riau, perairan Batam, Kepulauan Riau. Inilah kapal patroli KN Utama Q112 Penguasa. Saat peristiwa ini diketahui pemirsa, yakni pada pukul 4.30 pagi, petugas dari pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang menggunakan KN Sarotama P112 langsung melakukan pemadaman dibantu kapal TB Transkodara. Sementara KN 547 melaksanakan pengawasan dan pengamanan alur pelayaran agar kapal yang melintas dapat menjaga jarak aman dan tidak menyebabkan musibah lain. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 6 pagi, namun sayangnya usai api padam, kapal yang tak diketahui identitasnya ini langsung tenggelam. Hingga saat ini belum diketahui informasi terkait kru kapal yang terbakar. Meski demikian, petugas KN 547 melakukan penyisiran untuk mencari anak buah kapal yang diharapkan menyelamatkan diri sebelum kapal itu terbakar. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sesosok kerangka manusia ditemukan di sebuah lereng gunung di Tulung Agung. Ya, petugas juga pemirsa tidak menemukan identitas di sekitar lokasi temuan kerangka manusia ini. Namun mereka hanya menemukan pakaian, kaos, celana pendek, dan juga gigi palsu. Kerangka yang ditemukan di area lereng gunung belum diketahui jenis kelaminnya. Kerangka langsung dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk dilakukan proses identifikasi. Kerangka ini ditemukan oleh warga saat mencari kroto di hutan. Temuan kerangka tersebut langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Tim Inafis Polres Tulung Agung mendatangi lokasi temuan dan melakukan olah TKP. Mereka juga mengumpulkan kerangka manusia tersebut dan memasukkannya ke kantong jenazah. Dari keterangan pihak desa, tak ada warga yang dilaporkan hilang. Informasi lain untuk Anda pemirsa dari wilayah Maluku, ini di mana ada sebuah kapal laut di Pulau Banda Naira, Maluku Tengah. Maluku tiba-tiba terbalik hingga tenggelam di perairan Banda Naira pada hari Kamis sore kemarin. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan detik-detik sebuah kapal laut di Pulau Banda Naira, Kabupaten Maluku, Maluku, terbalik hingga tenggelam di pelabuhan Banda Naira. Saat kapal laut tenggelam, terlihat seorang ibu dan anaknya yang masih bayi nyaris tertimpa kapal saat kapal tersebut terbalik. Akibat insiden itu membuat warga sekitar panik hingga meloncat dari atas jembatan ke laut agar bisa membantu anak bayi dan ibunya yang sementara terjebak kapal saat terbalik. Selain penumpang pemirsa, warga juga membantu mengevakuasi sejumlah barang milik para penumpang yang berhamburan di laut saat mereka terbalik dengan kapal laut itu. Pemirsa, terekam kamera CCTV dan juga viral seorang pelaku pencurian sepeda motor di kos-kosan yang ada di Kelurahan Sawah Lebar pada Minggu malam lalu akhirnya tertangkap. Pelaku tertangkap saat akan membawa sepeda motor ya pemirsa, inilah sepeda motor korban ke Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. Inilah video yang sempat viral saat pelaku curanmor menggasak satu unit sepeda motor Matic di salah satu kos-kosan yang berada di Jalan Meranti, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Minggu malam. Pelaku tampak mengendap-endap dan mendekati pintu kamar kos korban.
Melihat kunci tergantung di pintu, pelaku lalu mengunci korban yang sedang mandi di dalam kos, lalu membawa kabur sepeda motor korban yang berada di depan kamar kos. Pelarian pelaku tak berlangsung lama. Pelaku tertangkap oleh anggota Satreskrim Polres Kapahyang yang sedang berpatroli karena mencurigakan saat digeledah didapati senjata tajam dan setelah dicek ternyata sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian. Pemirsa, dua kelompok pemuda ini terlibat bentrok dengan menggunakan batu dan juga senjata tajam di kota Bau-Bau yang ada di Sulawesi Tenggara. Dalam usahanya melerai dan membubarkan kedua kelompok itu, bahkan polisi harus menggunakan senjata api menembakkan tembakan peringatan. Bentrokan ini pemirsa membuat warga di sekitar lokasi kejadian dilanda kepanikan. Sejumlah kendaraan yang terparkir juga rusak akibat terkena lemparan batu. Polisi menemukan sejumlah anak panah dan selongsong peluru saat melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Akibat bentrokan tersebut ada 2 orang yang menjadi korban terkena anak panah masih dalam penanganan medis. Saat ini situasi di lokasi kejadian sudah kondusif. Meski demikian ada puluhan personel polisi yang masih berjaga guna mengantisipasi bentrokan susulan. Pemirsa, mobil milik anggota Polri ini diduga digunakan untuk aksi perampokan. Mobil tersebut dirusak warga yang marah karena pengendara mobil diketahui ini melakukan aksi perampokan yang gagal dan juga berhasil meloloskan diri. Ratusan warga desa Moncong Komba, Takalar, Sulawesi Selatan berkumpul usai mendengar teriakan korban yang nyaris menjadi korban perampokan. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri langsung kabur lewat pintu belakang rumah korban. Mengetahui pelaku berhasil meloloskan diri, warga yang geram langsung merusak dan membalik mobil yang dikendarai pelaku hingga ringsek. Ironisnya pemirsa, mobil yang digunakan pelaku untuk merampok adalah mobil milik seorang anggota polisi yang bertugas di wilayah Polres Pelabuhan Kota Makassar yang disewa pelaku. Polisi masih mengejar pelaku yang diduga menyamar sebagai seorang wanita. Pemirsa, 4 pelaku ditangkap saat akan melakukan transaksi dan kejadian ini terjadi di sebuah rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan oleh Unit 4 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Beginilah video membongkar perdagangan bayi saat akan bertransaksi di salah satu rumah sakit di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari lokasi, polisi mengamankan 4 pelaku dengan peran berbeda-beda. Fernando Agustio dan Rini Apriani adalah pasangan suami istri yang mencarikan pembeli bayi. Sedangkan Rizka Duyanti merupakan tokoh kunci dalam kasus ini. Mulai dari persalinan sampai transaksi, hingga membuatkan BPJS untuk ibu kandung bayi agar proses melahirkan dapat berjalan lancar. Sementara Yudi Surya Pratama, suami ibu bayi, turut terlibat dalam negosiasi penjualan. Fernando diduga telah memberikan uang sebesar 8 juta rupiah kepada ibu bayi sebagai uang muka transaksi. Duitnya dia. Ini duitnya. Oh iya, mak bayinya. Pegang, mak bayinya. Sedangkan bayi ini dijual dengan harga 25 juta rupiah. Modusnya, pelaku mencari calon pembeli melalui aplikasi TikTok. Setelah mendapat bukti cukup, petugas melakukan penyamaran dan penangkapan terhadap 4 pelaku saat tengah bertransaksi di kawasan rumah sakit. Telah kita amankan di rekan-rekan 4 pelaku penjual bayi. Salah satunya adalah suami atau ayah dari
si bayi tersebut. Hasil komunikasi lewat media sosial ini, saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di Kota Palembang. Polisi masih mendalami jaringan dalam kasus ini dan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Santo Rizal, TV One mengabarkan. Suaminya Ibu Suliha. Pemirsa, 2 orang komplotan curanmor langsung mendapatkan karma ini. Mereka babak belur diamuk oleh massa saat ketahuan tengah mencuri sepeda motor milik seorang wanita di Jalan Sawah Lio yang ada di Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang panik diteriaki pemilik motor sempat meletuskan tembakan ke udara sebanyak 3 kali, bahkan menembak pemilik motor di bagian dada. Sontak warga sekitar yang mendengar teriakan dan suara letusan tersebut beramai-ramai mendatangi lokasi kejadian hingga akhirnya kedua pelaku tertangkap. Saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tarakan, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara kedua pelaku diamankan kepolisian sektor Kamboja, Jakarta Barat. Sebanyak 97 warga negara Indonesia ini pemirsa diketahui melarikan diri dari jeratan perusahaan yang ternyata sindikat penipuan online di kota Cheritam, Provinsi Kandal yang ada di Kamboja. Ya, dan detik-detik pelarian para WNI menjadi viral pemirsa di mana mereka berjalan kaki sambil menyanyikan Indonesia Pusaka. Inilah video viral di media sosial di mana sekitar 97 warga Indonesia berusaha melarikan diri dari sekapan perusahaan yang ternyata bagian dari sindikat penipuan online di kota Cheritam, Provinsi Kandal, Kamboja. Dengan pengawalan ketat petugas keamanan setempat, puluhan WNI itu berjalan kaki sambil menyanyikan Indonesia Pusaka. Dari 97 WNI tersebut, 86 ditangkap aparat kepolisian setempat, sementara 11 WNI lainnya dirawat di rumah sakit. Dalam video tersebut, salah seorang WNI mengungkapkan ada 2 WNI tewas ditembak saat mereka berusaha melarikan diri. Pak, kami lari Pak, semua Pak. Karena company kami Pak, perusahaan Pak. Ada yang mati juga Pak. Mereka juga mengungkapkan selama bekerja di perusahaan scamming tersebut mendapat penyiksaan dari majikannya. Ini adalah rekan-rekan kita dari Indonesia yang telah melarikan diri dari sebuah penyiksaan, dari sebuah company yang sudah mengakibatkan 2 rekan kita warga Indonesia mati ditembak. Dan ada 1 lagi dari warga Indonesia yang lompat dari gedung tempat kita bekerja karena kami banyaknya disiksa oleh pihak Cina. Setiap harinya kami dipukuli, kami disetrum, kami disiksa. Sampai ada yang mati, meninggal orang. KBRI Phnom Penh langsung turun ke lokasi dan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memastikan kondisi para WNI. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemirsa, memastikan 110 WNI yang terlibat dalam peristiwa di kota Cheritam yang ada di Provinsi Kandal, Kamboja, saat ini berada dalam kondisi yang aman dan telah berada di bawah penanganan otoritas Kamboja serta pendampingan langsung dari KBRI Phnom Penh. Berdasarkan laporan resmi KBRI Phnom Penh, diketahui sebanyak 97 WNI melarikan diri dari perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan penipuan daring atau online scam.
Sementara 13 WNI lainnya berhasil dikeluarkan dari lokasi tempat mereka bekerja di Ceritam. Sebelumnya 99 WNI diamankan di kantor kepolisian setempat dan 11 WNI dirawat di rumah sakit. Saat ini seluruh 110 WNI telah berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk proses pendataan dan pemeriksaan oleh otoritas setempat. Lantas pemirsa, bagaimana nasib 110 WNI yang terjebak oleh perusahaan penipuan di Kamboja? Kami akan ajak Anda pemirsa, ini adalah untuk bergabung dengan Kombes Guntur Saputra selaku pelaksana tugas Direktur Cyber Perlindungan yang adalah ini perlindungan pekerja migran Indonesia di Kamboja. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Guntur. Selamat siang Mbak Wafa dan Mbak Hana. Baik. Ya. Pak, kami ini ingin tahu bagaimana kondisi ke-110 WNI di sana, Pak. Apakah masih ditahan di rumah detensi imigrasi yang ada di situ, Pak? Terima kasih Mbak Wafa dan Mbak Hana, serta salam Sobat Migran di Indonesia. Kami laporkan informasi terkini dari Kamboja, Phnom Penh, bahwa KP2MI melalui Bapak Menteri P2MI khususnya memerintahkan dan menginstruksikan bahwa melindungi pekerja migran Indonesia adalah tugas utama dan pertama, sehingga penanganan terhadap 110 WNI atau PMI unprocedural ini dengan komunikasi dan koordinasi kami dengan KBRI Phnom Penh serta otorita Kamboja, alhamdulillah saat ini 110 WNI atau PMI unprocedural itu saat ini sudah berada di rumah detensi, dan perlu kami informasikan saat ini sudah 60 pekerja migran Indonesia unprocedural atau WNI kita yang ini sudah dipulangkan atau repatriasi mandiri dan terfasilitasi. Artinya, dan sebagai informasi dari 110 WNI tersebut ada 91 WNI kita yang memiliki paspor dan selebihnya tidak memiliki paspor, sehingga yang 91 WNI tersebut kita utamakan dulu untuk bagaimana bisa terfasilitasi untuk repatriasi mandiri. Tugas utama kita selain memastikan dan menjamin keselamatan tentunya adalah melakukan pendampingan hukum, dikarenakan ada beberapa kekurangan dokumen dan kelengkapan dalam bekerja di luar negeri. Tentunya ini menjadi tugas utama kita beserta KBRI Phnom Penh untuk memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan hak hukumnya, sehingga bisa kembali repatriasi ke Indonesia. Serta tentunya juga memerlukan pendampingan psikososial. Dan tentunya nanti saat mereka sudah kembali ke Indonesia, ini perlu adanya upaya kegiatan penyelidikan lanjut terkait dengan bagaimana proses prakeberangkatan para WNI kita saat berangkat dari Indonesia, kemudian juga saat bekerja di Phnom Penh, khususnya di Sertum ya, khususnya di Provinsi Kandal, bagaimana mereka mengalami ataupun melakukan pekerjaannya, kepada siapa pemberi kerjanya, dan apa saja hak-haknya yang tidak terlindungi, dan apakah hal tersebut masuk dalam kategorisasi nanti dalam klasifikasi human trafficking ataupun kejahatan siber lainnya. Dan tentunya menjadi instruksi dan edukasi serta literasi digital bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin ataupun masih berkeinginan bermimpi pergi ke Kamboja bekerja. Tentunya ini menjadi suatu pelajaran berharga bahwa bekerja ke luar negeri itu tidak hanya cukup semangat, tetapi juga harus memiliki kompetensi, juga memenuhi syarat, dan pentingnya terdaftar di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dipantau kepada siapa dia akan bekerja. Pemberi kerja yang kredibel, bertanggung jawab, dan tentunya jujur, itu adalah salah satu kunci bagaimana syarat bisa bekerja di luar negeri, dan tentunya terlindungi. Dia tidak hanya untuk bekerja, tapi dipastikan aman dan terlindungi. Serta kompetensi dan skill itu menjadi syarat utama. Terima kasih, Mbak. Pak Guntur, kami tentunya ingin memastikan kalau saat ini bagaimana kondisi kesehatan fisik maupun psikis dari para WNI tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah untuk hasil asesmen kita, wawancara kita, dan bertemu dengan para WNI atau PMI prosedural yang ada di rumah detensi, semua dalam kondisi yang sehat. 11 WNI yang tadi dikabarkan ataupun diberitakan sempat menjalani perawatan di rumah sakit, itu sudah kembali semua
dan sudah bergabung dengan para PMI Antrosudal ataupun WNI yang di rumah detensi. Dan tentunya dari identifikasi dari informasi yang disampaikan oleh mereka, itu didapatkan ada 4 WNI kita yang melakukan aksi kekerasan dan saat ini sudah ditangani investigasi dan dilakukan penyelidikan di kepolisian otorita di Provinsi Kendal, khususnya di Sertum. Dan tentunya hal tersebut akan kita lakukan pemantauan dan juga akan kita join in verifikasi maupun join dalam mendapatkan data. Kemarin kita sudah bertemu dengan Departemen Anti-Human Trafficking dan Juvenile Protection di Phnom Penh yang kita sepakat untuk bagaimana meyakinkan dan menelusuri informasi-informasi lanjut yang disampaikan oleh para WNI kita yang tadi sempat di dalam berita ada narasi-narasi yang menyampaikan masih ada yang lainnya dan juga mungkin ada hal-hal yang bersifat juvenil lainnya yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Dan tadi kalau diberitakan masih 97, tadi mungkin kami sampaikan bahwa ada penambahan 13. Jadi dari informasi mereka menyampaikan masih ada beberapa WNI kita yang ada di gedung tersebut dan alhamdulillah kepolisian Kota Kendal atau di Sertum itu segera melakukan upaya penyelidikan dan berhasil mengeluarkan 13 WNI tersebut dan alhamdulillah sudah bergabung. Dan saat ini proses repatriasi mandiri dan terfasilitasi sudah berjalan. Hari ini juga akan kembali 9 WNI kita melalui 2 penerbangan, yaitu 1 penerbangan nanti melalui RSIA jam 15.35 dan juga sore jam 17 itu adalah melalui Malaysia Airlines transit di Malaysia dan akan turun di Medan, yang lainnya nanti turun langsung di Jakarta. Dan tentunya nanti setibanya di Jakarta ya kita sudah berkoordinasi dengan APH lainnya dari Ditjen Keimigrasian, dari kepolisian untuk melakukan asesmen dan pendataan. Tentunya ini bagian dari upaya pencegahan. Jadi kita dari KP2MI tentunya tidak hanya menjaga, menyelamatkan, dan melindungi, namun juga berupaya untuk mencegah agar hal ini tidak terulang kembali. Tidak hanya terkait dengan pelindungan fisiknya, tapi juga pelindungan di dunia maya atau melindungi dari kejahatan siber. Demikian, Mbak. Baik, Pak Guntur, ini artinya jika mereka diberangkatkan secara ilegal, apakah ada pengusutan terkait perusahaan yang kemudian ini memberangkatkan mereka? Informasinya seperti apa, Pak? Oh, tentunya itu akan menjadi salah satu upaya lanjutan, sehingga kembali kami sampaikan bahwa tugas utama kita selain yang pertama adalah tentunya memastikan dan menjamin perlindungannya. Bagaimana WNI ini terlindungi setelah mereka mendapatkan atau memberikan atau meminta perlindungan terhadap apa yang mereka kerjakan ataupun terjadi di sana. Selain itu juga lakukan pendampingan hukum maupun pendampingan psikososial. Namun kita juga akan berkoordinasi untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, menginvestigasi seperti tadi yang kami laporkan, bagaimana proses prakeberangkatan mereka dulunya. Apakah mereka terjebak melalui informasi platform ataupun akun-akun di platform digital tertentu, yang itu tentunya akan kita lakukan verifikasi data dan juga lakukan upaya lanjutan. Kemudian terhadap oknum orang ataupun yang merekrut, menampung, mengangkut, bahkan menempatkan secara ilegal, itu tentunya akan menjadi ranah kita. Secara teknis nanti akan kita lakukan penelusuran dan tentunya akan kita upayakan untuk kita lakukan penanganan lebih lanjut agar tidak terjadi kejadian-kejadian serupa pada kemudian hari. Karena tentunya tidak akar masalah itu harus kita pecahkan dan menjadi informasi bagi seluruh warga negara Indonesia kita yang masih berkeinginan bekerja di Kamboja. Tentunya harus hati-hati dan perlu menjadi perhatian bersama karena dari 110 WNI yang saat ini sudah berada di rumah detensi dan kembali ke Indonesia, masih ada beberapa yang berdasarkan wawancara kita itu masih berkeinginan ingin kembali ke Kamboja. Artinya secara moral mereka masih berkeinginan untuk mencoba mengadu nasib. Ini kan tentunya hal yang perlu edukasi dan warga sekitar, partisipasi masyarakat mengingatkan, keluarga mengingatkan, mencegah agar jangan tergiur dan berangkat kembali. Karena rata-rata mereka sudah di sini 2 tahun, 1 tahun, 1 tahun setengah. Nah, tentunya ini dan hasil yang mereka dapatkan, wawancara kita bahkan tidak pulang, tidak mendapatkan hasil yang
cukup pantas dan patut. Itu tentunya kan menjadi suatu hal yang perlu menjadi informasi dan edukasi bagi seluruh warga negara Indonesia yang lainnya. Bagaimana bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri tentunya harus memastikan siapa pemberi kerja yang kompeten dan kredibel. Demikian, Mbak. Ya, tentunya ini kita harapkan bisa menjadi edukasi juga ya bagi masyarakat lainnya yang tentunya menonton siaran pada siang ini. Terima kasih atas informasinya Kombes Guntur Saputra selaku pelaksana tugas Direktur Cyber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kamboja. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang wanita berhasil menggagalkan aksi pencurian telepon genggam miliknya, pemirsa, tepatnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pelaku ini ditangkap saat berusaha melarikan diri dan korban juga diketahui ini sempat terjatuh ketika mempertahankan telepon genggam miliknya yang hendak dibawa oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di salah satu kedai makanan di Jalan Pilar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat ini pemirsa seorang wanita penjaga toko mengejar pelaku pencurian telepon genggam miliknya. Korban berusaha menghadang kendaraan pelaku yang tengah berusaha untuk melarikan diri. Aksi pelaku gagal saat korban mendorong kendaraan pelaku hingga terjatuh. Warga yang melihat kejadian tersebut juga langsung mengamankan hingga pelaku menjadi bulan-bulanan masa. Pelaku langsung diamankan pihak kepolisian dan saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan pihak Polsek Cikarang Selatan dan Polres Metro Bekasi. Terjatuh ya? Pemirsa, jika Anda berkendara ini harus selalu hati-hati karena diduga pengemudi ini salah injak gas, sebuah mobil tiba-tiba melaju dan juga menabrak lobi sebuah hotel yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Ya, meski tidak ada korban, kejadian tersebut menyebabkan kerusakan, terutama pada kaca dan interior lobi hotel. Ini dia pemirsa, beredar luas rekaman video amatir di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil yang berada di lobi sebuah hotel. Sejumlah orang berhamburan panik keluar ruangan. Beberapa orang lainnya tampak membersihkan puing-puing dan pecahan kaca. Peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal sebuah mobil menabrak Hotel Cokro di Klaten, Jawa Tengah pada Rabu 22 Oktober 2025. Menurut keterangan pegawai hotel, mobil yang bermuatan 5 orang itu awalnya terparkir di depan hotel, namun tiba-tiba melaju menabrak pintu hotel hingga masuk ke lobi. Diduga pengemudi tidak biasa mengendarai mobil listrik sehingga keliru menginjak gas terlalu dalam. Akibat kejadian tersebut, mobil bagian depan rusak parah, sementara pintu kaca lobi hotel pecah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Mobilnya melandang hotel. Tujuannya kan nabrak uang mau. Nabrak uang ya. Ada juga ini pemirsa sebuah video yang memperlihatkan sebuah gerbong KAI komuter lain tergenang air viral di media sosial. Ya, dalam video yang diunggah pemirsa, air juga tampak mengalir di lantai gerbong. Beberapa sepatu yang dipakai penumpang terlihat pemirsa ini tampak basah akibat genangan tersebut. Bahkan sejumlah penumpang ada yang menggulung celana agar tidak terkena air. Meski demikian, tinggi air yang mengalir di lantai gerbong hanya sebatas telapak kaki. Air masuk ke dalam gerbong bukan karena kebocoran, melainkan akibat terpaan air hujan saat kereta terbuka di salah satu stasiun. Meski begitu, petugas kebersihan langsung melakukan penanganan demi kenyamanan para penumpang. Pemirsa, sebuah mobil pickup yang berwarna putih dan diketahui ini bermuatan nanas
Diketahui ini pemirsa mengalami kecelakaan, tapi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana ini ada kasus selebgram Lisa Mariana yang telah memasuki babak baru. Ya, ini adalah penetapan tersangka Lisa atas pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Barreskrim Polri resmi menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski telah menyandang status tersangka, Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya menegaskan tidak pernah meminta atau mengemis damai kepada Ridwan Kamil. Pihak Lisa Mariana siap berdebat di ruang pengadilan dalam proses pembuktian. Begini ya, mewakili klien kami Lisa Mariana, kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Walaupun mereka mengatakan tidak ada ampun, masukkan ke penjara, Barreskrim ini bukan milik pelapor. Kami percaya bahwa di pengadilan akan terbuka semuanya. Dan dengan saat ini kami menyatakan kesiapan kami untuk berdebat di publik di ruang pengadilan, baik terhadap pelapor dan segala sesuatu yang terkait dengan ini. Terima kasih, itu aja. Minta damai sama sekali. Tidak pernah kami meminta damai karena yang mengajukan laporan di sini kan pelapor. Nah, di dalam hukum acara kan ada waktunya RJ. Nah, mereka mengatakan tidak ada ampun. Mana pernah kami minta perdamaian, kami selalu hadir di setiap pemeriksaan. Kami siap untuk di pengadilan tingkat manapun untuk menghadapi permasalahan ini. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah memeriksa Lisa dan Ridwan Kamil. Usai keduanya menjalani tes DNA, menunjukkan hasil bahwa anak Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil. Jika pelapor dan tersangka tak ada kata damai, apa konsekuensi hukum yang akan diterima oleh tersangka? Mampukah bukti tambahan disisipkan untuk menyangkal proses penyidikan yang berlangsung? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan pantau bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana di Barreskrim Mabes Polri. Kita langsung akan tanyakan kepada rekan kami, ada reporter TV One Virgi Dainas di lokasi. Virgi, bagaimana pemeriksaan hari ini? Apakah Lisa Mariana hadir dalam pemeriksaan kali ini? Iya, selamat siang Indi, Rehana dan juga pemirsa. Setelah sebelumnya sempat mangkir karena sakit, Lisa Mariana ini dikabarkan akan hadir di Barreskrim Polri pada hari ini. Tadi kami sudah mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Lisa, di mana ia menyatakan bahwasannya Lisa ini dijadwalkan akan hadir pada pukul 14.00 atau 2 siang. Walaupun agenda pemeriksaan ini jatuh pada pukul 10 pagi tadi. Dan juga sebelumnya Lisa ini dinyatakan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri pada tanggal 14 Oktober 2025 setelah Ridwan Kamil dan juga kuasa hukumnya melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik. Adapun memang sebelumnya ini Barreskrim Polri di Pudeikos Polri ini sudah melakukan tes DNA antara kecocokan DNA Lisa dan juga Ridwan Kamil terhadap anak Lisa ini dinyatakan bahwa tidak memiliki kecocokan atau tidak cocok, di mana akhirnya Barreskrim Polri menjatuhkan hal tersangka kepada Lisa. Dan juga jika kami lihat kilas balik, memang pada akhir Maret 2025 Lisa ini sempat menggemparkan publik, di mana ia menyatakan bahwasannya ia memiliki seorang anak dengan Ridwan Kamil yang ia dapatkan setelah 3 hari 2 malam pertemuan di Palembang tahun 2021 maksud kami. Adapun Ridwan Kamil ini juga sempat membenarkan pernah melakukan komunikasi dengan Lisa, namun ini hanya terkait dengan bantuan kuliah, tidak ada hal lainnya. Jika memang benar nanti Lisa ini dinyatakan bersalah, Lisa otomatis akan dijatuhi oleh 2 pasal, yaitu pasal 310 ayat 1 dan juga 311 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Tadi juga kuasa hukumnya sempat menyatakan di akhir bahwasannya Lisa ini akan hadir pukul 2 dengan kondisi sehat jasmani dan rohani serta percaya diri atau PD untuk menghadapi pemeriksaan untuk hari ini. Kita akan sama-sama menantikan nanti apakah Lisa memang benar akan datang pukul 2 siang. Kami akan terus memberikan update-nya kepada pemirsa. Kembali ke studio, Fahda dan juga Rehana. Baik, terima kasih Virgi atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya dari Barreskrim Polri. Selamat kembali beraktivitas. Baik, tentunya masih ada beragam informasi penting dan menarik lainnya ya Rea. Namun kita akan hadirkan kepada pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, komplotan maling spesialis sekolah yang meresahkan dunia pendidikan akhirnya berhasil diringkus oleh polisi.
Ada 3 pelaku pemirsa, yakni JP, ZA, dan KSW berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Sleman, Yogyakarta. Dalam 3 bulan terakhir, ketiganya sudah membobol sebanyak 15 sekolah, baik SD maupun SMP. Dan dari aksinya itu, pelaku berhasil menggasak sebanyak 31 mesin proyektor dan 1 kamera profesional. Komplotan ini beraksi dengan mencongkel jendela menggunakan obeng. Selain proyektor dan kamera, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor yang dipakai pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Kita beralih ke kabar dari wilayah Jakarta, pemirsa. Tepatnya ada 9 TPU atau tempat pemakaman umum ini di wilayah Jakarta Selatan yang dilaporkan sudah penuh. Ya, kondisi ini juga membuat pemerintah akan menerapkan sistem makam tumpang sebagai solusi utama. Dan berikut pemirsa liputan reporter TV One, Zinedine Duhan dan juga Tri Nugroho untuk Anda. Pemirsa, saat ini Jakarta mulai krisis untuk lahan pemakaman yang mana 9 dari 16 lahan TPU yang berada di Jakarta Selatan ini dilaporkan sudah memenuhi kapasitas hingga 100%, bahkan sistem tumpang tindih pun sudah dilakukan sejak dulu. Memang Pemprov Jakarta saat ini sudah mulai mencanangkan sistem tumpang tindih untuk makam yang nantinya akan diberlakukan hampir di seluruh wilayah makam. Nah, di sini terpantau makam Cikoko sendiri sudah sangat penuh pemirsa, dari mulai pintu masuk hingga ke ujung, bahkan untuk melalui atau untuk menuju ke salah satu makam saja ini harus melangkahi makam-makam lainnya dikarenakan juga jarak yang cukup mepet antara bagian atas dan juga bagian bawah dari makam. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu dari makam yang berada di sini. Ini sudah melakukan sistem tumpang tindih. Di antaranya yang berada di samping saya ini ada 3 jenazah yang berada di dalam satu liang lahat. Memang jika kami baca dari batu nisannya, ini merupakan satu keluarga yang mana memiliki ayah yang sama seperti itu, Ahmad Mahbub, dan juga dimakamkan di dalam satu makam yang sama. Ini jedanya memang ada beberapa syarat khusus, salah satunya adalah sudah 3 tahun dimakamkan baru bisa ditimpa kembali oleh jenazah baru yang berada di atasnya. Untuk di TPU ini sendiri rata-rata setiap makam ini berisi lebih dari 1 jenazah, bahkan ada salah satu makam yang diisi 6 hingga 7 jenazah yang sama yang masih dalam satu keturunan atau merupakan saudara langsung. Nah, di Jakarta Selatan sendiri 9 dari 16 ini sudah dinyatakan penuh, antara lain adalah makam di TPU Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan yang terakhir Cikoko. Ini yang sudah 100% pemirsa. Namun untuk pemakaman-pemakaman besar atau TPU besar ini seperti Menteng Pulo, Jeruk Purut, dan juga Tanah Kusir juga kapasitasnya saat ini sudah 95%. Sehingga ini merupakan suatu kondisi yang dapat disebut sebagai krisis ini untuk lahan pemakaman, yang mana dari 95% ini tentunya akan ada yang membooking juga untuk nantinya disimpan atau membooking lahan untuk sanak saudara yang nantinya akan meninggal bisa dimakamkan di samping saudaranya yang lain. Hingga saat ini pemerintah Jakarta masih terus mengkaji solusi-solusi yang akan dilakukan, salah satunya adalah mencari lahan baru untuk nantinya dijadikan tempat pemakaman umum. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Tri Nugroho, TV One mengabarkan. Bagi Anda yang para pencari pekerja, pemirsa, ini ada kabar baik karena pemerintah provinsi atau Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan juga Energi atau Disnaker Trans ini menggelar Jakarta Job Fair Goes to Campus. Ya, agenda ini dihadiri oleh 26 perusahaan dan berlangsung dari tanggal 23 hingga 24 Oktober 2025. Dan berikut pemirsa kita saksikan seperti apa jalannya job fair tersebut. Dari laporan reporter kami ada Rindi Salsabila dari Universitas Negeri Jakarta.
Ya pemirsa, dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari lulusan vokasi dan juga perguruan tinggi, Universitas Negeri Jakarta bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menyelenggarakan pameran kesempatan kerja atau job fair pada 23 Oktober hingga hari ini 24 Oktober 2025. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseruan dari job fair di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur ini. Ikuti saya. Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menggelar Jakarta Job Fair Goes to Campus di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur. Sebanyak 26 perusahaan swasta dan kementerian hadir untuk membuka kesempatan lowongan kerja bagi masyarakat umum. Acara yang berlangsung di lantai 3 GOR UNJ Kampus B ini berlangsung mulai pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, Job Fair kali ini adalah bagian dari program kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk yang pertama jelas menurunkan angka pengangguran. Dan kita mencoba meminimalisir mismatch ya antara dunia pendidikan dan dunia usaha, dunia industri, sehingga langsung nih ke tempat institusi pendidikan, khususnya Universitas Negeri Jakarta. Job fair yang berlangsung di salah satu universitas negeri ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan pendidikan, vokasi, dan perguruan tinggi. Ratusan orang pun tampak antusias untuk mengadu nasibnya agar bisa bekerja di perusahaan impian. Selain membawa dokumen lamaran fisik, para pelamar juga bisa mendaftarkan dirinya melalui barcode yang disediakan tiap perusahaan. Untuk mengikuti kegiatan ini, peserta dapat membuat akun siap kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Selain itu, pengunjung juga perlu menyiapkan sejumlah dokumen, yakni nomor induk kependudukan, alamat email aktif, dan nomor ponsel aktif. Ya pemirsa, tadi saya sudah berkeliling ya untuk melihat bagaimana 26 perusahaan, baik perusahaan swasta maupun kementerian yang membuka kesempatan bekerja seluas-luasnya dengan cara membuka booth atau tenan di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di acara job fair yang digelar bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta. Bagi Anda yang tidak ingin kehilangan kesempatan ini, segera datang ke Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di lantai 3, karena memang untuk job fair ini hanya akan digelar sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 4 sore pada hari ini. Ini tanggal 24 Oktober 2025. Dari Jakarta, Rindi Salsabila, TV One mengabarkan. Pemirsa, sedikitnya 4 rumah milik warga ikut terbakar imbas dari kebakaran gudang pengolahan limbah oli di Karawang, Jawa Barat. Kami akan hadirkan kabarnya untuk Anda sesaat lagi. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kebakaran yang hebat ini menghanguskan gudang oli dan merembet mengenai sejumlah rumah warga di Karawang, Jawa Barat. Kebakaran hebat ini pemirsa berlokasi di Kampung Kaceot di Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api terus merambat dan melalap seisi gudang. Warga sekitar pun panik karena gudang yang terbakar lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga dan akhirnya api membakar 3 rumah di sekitarnya. Banyak warga yang akhirnya diungsikan ke sejumlah tempat yang lebih aman seperti sanak saudara serta masjid. Kobaran api yang terus membesar juga merambat dan membakar sedikitnya 3 rumah warga. Dan pemirsa, sejumlah titik api ini masih membakar gudang pengolahan limbah oli di Karawang, Jawa Barat pada Jumat pagi.
Pantauan udara memperlihatkan sejumlah titik api ini masih terlihat membakar sebagian gudang yang berlokasi pemirsa, yakni adalah di Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Sementara di titik lainnya, api yang membakar sudah mulai padam, namun masih mengeluarkan asap tebal. Petugas damkar masih melakukan pemadaman api serta melakukan pendinginan agar api tidak membesar kembali. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran gudang pengolahan limbah oli tersebut. Sedikitnya pemirsa 4 rumah ini milik warga juga diketahui ikut terbakar imbas dari kebakaran gudang pengolahan limbah oli di Karawang, Jawa Barat. Rata-rata rumah warga mengalami kerusakan parah akibat dari api yang membakar gudang pengolahan limbah oli tersebut. Sejumlah perabotan rumah tangga pun yang sempat diselamatkan juga ludes terbakar. Tak hanya perabotan rumah tangga, sepeda motor milik warga yang ada di dalam rumah pun juga ikut terbakar. Tak jauh dari lokasi kebakaran, sejumlah drum-drum yang diduga tempat penyimpanan oli bekas berada di halaman rumah warga. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi dari kebakaran hebat yang menghanguskan gudang oli dan juga merembet mengenai sejumlah rumah warga di Karawang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Bapak Rohmat Ilyas yang merupakan Kabid Damkar Karawang, Jawa Barat. Selamat siang Pak Rohmat Ilyas. Selamat siang Ibu, siap. Pak, pertama-tama kami ingin mengetahui sebenarnya sejak pukul berapa ini pihak petugas damkar menerima laporan kebakaran pabrik tersebut? Baik Ibu, kami dari pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Karawang menerima laporan dari masyarakat melalui call center di pukul 22 kurang lebih ya, jam 10 malam. Demikian infonya Bu. Baik, Pak Rohmat, sejauh ini sudah ada berapa unit mobil pemadam kebakaran dan juga ada berapa personel yang dikerahkan, Pak? Semalam kami nyampe ke TKP kurang lebih 15 menit mengerahkan 8 unit dari damkar, yaitu unit semprot 6 unit, 1 unit pompa, 1 unit mobil tangki air dari BPBD Kabupaten Karawang. Oke, kami dengar informasinya Pak, pada Jumat pagi ini ada sejumlah titik api yang masih membakar gudang oli tersebut. Nah, bagaimana kondisinya saat ini? Apa sebenarnya yang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh petugas saat proses pemadaman di lokasi? Saat ini sebenarnya proses pemadaman api bisa dikuasai pada pukul 6 pagi Bu. Cuma kami masih dalam tahap pendinginan. Kendalanya adalah tertutupnya oleh material-material yang bekas bangunan yang ambruk di lokasi. Ada drum, ada bekas puing-puing bangunan. Jadi harus dibongkar dengan alat berat. Kami masih terkendala di lokasi tersebut. Oke, artinya memang masih ada kendala yang dirasakan Pak. Tapi kami juga ingin tahu sebetulnya bagaimana langkah pemadaman supaya tidak terjadi penyebaran zat berbahaya dari lokasi. Mengingat ini juga yang kebakaran adalah kebakaran dari oli, Pak. Ya, kami tetap berupaya melaksanakan pemadaman. Bagaimanapun pekerjaan ini atau tugas penanggulangan kebakaran ini harus sampai tuntas, sampai dengan clear pada waktunya, gitu Bu. Baik, bagaimana dengan dampak dari kebakaran tersebut? Dari gudang kami dengar ini api sempat merembet ke rumah warga yang berada di sekitar gudang tersebut. Apakah itu benar dan berapa rumah yang terdampak, Pak?
Ya, ada rumah yang terdampak di lokasi kejadian kebakaran karena di lokasi tersebut menimbulkan ada sedikit letupan-letupan atau ledakan yang memuncratkan bahan cairan oli tersebut ke samping area perusahaan. Yang terdampak di lokasi rumah rusak berat ada 3 unit serta ada yang rusak ringan juga ada 3 unit. Demikian infonya, Bu. Baik, Pak, ini mengingat rumah warga juga ada beberapa yang terdampak dan juga rusak. Apakah ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, Pak? Alhamdulillah untuk korban luka ataupun jiwa tidak ada, cuma hanya yang terdampak rumahnya aja ada yang rusak berat dan ada yang rusak ringan. Baik, bagaimana dengan orang yang mungkin ada di dalam gudang oli? Apakah ada data yang diterima, Pak? Mungkin petugas atau karyawan dari gudang oli tersebut? Alhamdulillah para karyawan, karena kan kejadian kebakaran itu tidak langsung besar, mereka bisa mengamankan diri, bisa ke depan atau ke tempat yang lebih aman. Jadi hanya lokasi perusahaan aja atau sumber yang di TKP aja yang habis terbakar. Alhamdulillah untuk karyawan tidak ada yang terluka apalagi korban jiwa. Oke, baik. Pak Rohmat, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga kami harapkan semoga ini segera diusut tuntas mengenai penyebab kebakarannya seperti apa dan juga tidak menimbulkan korban jiwa. Terima kasih, Pak. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda pariwara berikut ini, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Ibu Negara Brazil Zanza Lula da Silva mengunjungi dapur program makan bergizi gratis dan sekolah penerima manfaat di Jakarta Timur. Ya, kegiatan ini pemirsa merupakan rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia. Kunjungan tersebut disambut oleh perwakilan Kemenko Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional. Dalam kesempatan ini, Zanza Silva melihat langsung proses pengolahan makanan dan berdialog dengan Kepala SPPG mengenai penyediaan menu bergizi bagi anak sekolah. Selain ke dapur SPPG, pemirsa, Ibu Negara Brazil itu juga melanjutkan kunjungan ke SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, salah satu sekolah penerima manfaat program MBG. Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Brasil terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ke kabar lainnya pemirsa, dengan target 3.471 paket makanan bergizi gratis diberikan ke pelajar di wilayah Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki, SPPG Goes to School dilaksanakan oleh Polres Ogan Komering Ilir. Sebelum pendistribusian paket MBG ke sekolah-sekolah, pengawasan ketat dilakukan SPBG Polri di wilayah Polres Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Mekanisme pengawasan dilakukan, seperti pengecekan bahan baku, pengecekan formulir dengan 8 item, hingga pengecekan pencicipan paket makanan. Menu MBG yang dibagikan cukup bervarian dan beragam. Selain pengecekan produk olahan, lokasi produk MBG juga terjamin higienis, jauh dari pencemaran, dan hal-hal yang bisa menimbulkan dampak negatif. Dari sini kita wajib mencuci tangan, baru dimasukkan di gudang kering. Wajib bersih, jadi agak-agak selayak lah Pak, yang bagus, bersih. Harapannya terus ada MBG ini Bu ya, dapat gimana menurut Ibu? Menunya ya agak bagus lah Pak. Enak Bu ya? Iya. Enak Bu ya. Program SPPG Goes to School diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian Polri dalam meningkatkan gizi anak sekolah serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia yang akan kembali menemani Anda, tetaplah bersama kami sesaat lagi.